Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengupdate tentang tanaman saya setelah diguyur hujan semalam suntuk. Jadi ini yang benih terlarang atau benih yang lokal pembenihan dari lahan saya sendiri. Hari ini sudah tumbuh 100%, walaupun ini dormansinya sebenarnya sangat kurang. Dan untuk Thailandnya juga yang dari GY juga sudah lebih duluan untuk memanjang daunnya. Nah, seperti ini dulur. Harusnya jadwal pemupukan hari ini dilakukan pemupukan di 11 AST. Hanya saja karena semalam diguyur hujan hampir sampai 12 jam hujan itu, untuk itu saya lakukan penundaan pemupukan karena satu, kita masih melihat kondisi lahan apakah setelah diguyur hujan semalam suntuk ada perubahan daripada pH tanah. Itu dulur, karena tanaman juga butuh menyesuaikan. Ini dari nol tanam sampai usia 11 AST ini baru pertama kali diguyur hujan. Jadi kemungkinan tanaman itu akan butuh penyesuaian. Jadi agar tidak banyak yang disesuaikan oleh tanaman, kita tunda dulu pemupukan minimal 1 hari, dan maksimalnya kita melihat kondisi tanaman saja dulu. Penjelasannya seperti ini dulu. Tidak halnya seperti manusia, kalau dari dataran rendah kemudian kita berangkat ke dataran tinggi atau di pegunungan, maka dipastikan manusia itu juga akan butuh menyesuaikan dari kondisi yang sedikit panas ke kondisi yang dingin. Jadi butuh menyesuaikan agar seperti manusia juga tidak terserang flu. Nah, tidak beda juga dengan tanaman. Sebenarnya untuk benih yang lokal ini, yang pembenihan sendiri ini, pertumbuhannya sangat bagus sekali dulur. Ini daunnya besar-besar dan sangat rapat karena ini juga benihnya benih besar dulur. Dan buat dulur semua kalau yang tanya yang melengkung-melengkung itu, ini saya jelaskan juga bahwasannya benih yang saya tanam ini, yang dari pembenihan sendiri ini memang karakternya seperti itu dulur. Jadi daunnya itu seperti acak-acakan gitu. Jadi ada sedikit melengkung-melengkung seperti itu. Tapi ini masih mending dulu. Ini sudah termasuk kaku. Karena waktu di saat saya tanam yang pertama dulu, sebelum saya lakukan pembenihan sendiri, itu yang masih benih dari aslinya, itu justru malah seperti akan terserang moler dulur. Daun itu acak-acakan tidak karuan. Dan ini sepertinya sudah menyesuaikan kondisi di agroklimat lahan di tempat saya. Untuk itu dia juga sudah mulai menyesuaikan diri sehingga ada perubahan varietas. Jadi ada perubahan ciri. Mulai awal saya tanam itu benih ini agak lonjong. Benih itu lonjong dulu. Setelah saya tanam di tempat saya, ternyata hasilnya itu bulat, seperti halnya tajuk. Nah, itu juga sudah termasuk ada perubahan kondisi, perubahan fisik yang sangat mencolok terhadap varietas ini. Ini dapat 2 bedeng dulu benihnya kemarin 14 kilo. Ini sama ini.
dapat 2 bedeng, dan di ujung sana itu kurang sedikit, itu saya tanam yang benih dol kali. Kemudian sisanya yang dol kali itu saya tanam di sebelahnya sana, di ujung saja, dan kesininya itu tajuk. Nah, yang terlihat kuning, nah itu kan ada terlihat kuning dulur, itu benih juga dari Jogja yang crok itu. Sekarang nampak sekali perbedaannya. Baik dulur, kita lanjut untuk penjelasannya karena tadi ada tetangga sehingga sebentar dipotong. Nah, ini kelihatan mencolok sekali dulur. Nah, ini biar di tengah-tengah seperti itu dia kelihatan mencolok sekali. Hijau, ada kuning, terus hijau lagi. Ini berbatasan. Itulah setiap varietas benih itu mempunyai karakter dan ciri masing-masing. Pada intinya untuk perawatan bawang merah itu hampir sama. Yang membedakan adalah cuaca dan lahannya. Jadi setiap lahan itu beda cara penanganan, beda agroklimaknya. Kalau untuk varietas benih itu hanya sebagian kecil daripada perbedaan dalam perawatan, karena dimungkinkan itu hampir keseluruhan untuk perawatan bawang merah itu sama. Hanya saja yang membedakan itu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu dari ciri dan cuaca, kemudian karakter lahan. Buat dulu semua, banyak juga pertanyaan, Mas, bawang merah saya di usia kurang dari 15 HST sudah ada moler seperti ini. Ini saya pastikan moler dulu. Ini saya pastikan moler. Tapi tenang saja, karena itu dia penyakit sudah bawaan dari benih. Karena kalau bawang merah itu moler di usia kurang dari 15 hari dan hanya beberapa tancap atau hanya beberapa rumpun yang seperti ini tidak ngeblok, itu dipastikan dia itu dari benih, bawaan dari benih. Tidak usah khawatir. Kalau memang mau dilokalisir supaya tidak menular, boleh, itu bisa dikocor dengan CaCO3 atau dengan fungisida. Fungisida apapun boleh. Yang penting itu dosis. Karena sejatinya fungisida itu bisa digunakan untuk tanaman apapun kalau dosisnya itu benar-benar diperhatikan. Ini habis diguyur hujan lebat, sengaja got tidak saya kuras habis karena jarak dari permukaan air sampai ke ujung ini masih ada sekitar 70 cm. Karena got saya ini dalamnya hampir 1 meter. Padahal ini termasuk di datarannya yang agak tinggi dibanding lahan saya yang ini dulur. Yang ada tanaman semangka dan itu juga ada bawang merah. Ini juga ada bawang merah. Seperti itu dulur, karena kita itu kalau bertani harus benar-benar memahami karakter lahan kita. Ini sangat bagus sekali dulur kalau untuk ini.
Ini yang benih terlarang itu. Dia langsung tumbuh itu banyak sekali anakannya karena dia memang benih super. Benihnya super. Besar sekali benihnya. Dan untuk tingkat pertumbuhannya hampir 100% tumbuh dulur. Hampir 100% tumbuh. Itu juga nunggu sampai 11 hari baru 100% tumbuh. Baik dulur, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya karena ini selesai diguyur hujan, jadi saya tunda pemupukan karena saya mau cek kondisi pH-nya. Apakah ada drop setelah diguyur hujan, karena ini juga bawang merah butuh adaptasi setelah panas beberapa hari, tidak ada hujan sampai dia usia 10 hari, kemudian diguyur hujan semalaman. Semoga saja tidak ada pengaruh yang berarti terhadap tanaman. Semoga pengaruhnya itu justru memberikan kesuburan terhadap tanaman bawang merah saya. Oke, cukup dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.